Ini lur, saya menemukan beberapa rumpun pohon talas atau ubi, jenis ubi-ubian ya. Ini bisa buat referensi nanti kita mau masak sayuran, jenis sayuran yang bahan dasarnya adalah ini, daun talas. Nah, nanti kapan-kapan saya mau coba olah daun talas ini menjadi sayur atau olahan yang bahan dasarnya adalah daun talas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sokal Channel. Kembali jumpa dengan saya. Sekarang saya sedang berada di tempat biasa, di dapur. Nah, ini saya punya bahan olahan karena kemarin sore kan saya jalan-jalan sore, terus niatnya mau cari jagung, tapi alhamdulillah jagungnya tidak ada karena sudah dipanen. Nah, kebetulan di tempat itu saya menemukan satu rumpun atau satu gerumbul pohon talas. Akhirnya saya teringat bahwa daun talas itu bisa diolah menjadi satu makanan. Nah, ini saya sudah punya bahannya. Ini tadi saya metik di depan rumah tetangga di pinggir jalan, dan ini sudah saya bersihkan, sudah saya jemur, dijemur ya biar sedikit layu, biar ngolahnya agak enak. Terus ini juga ada kelapa, buat santan nanti kita parut. Terus nah ini sudah ada isiannya. Isiannya ini kelapa muda, terus dicampur dengan iwak asin. Bumbunya simpel, cuma bawang putih, jahe, kunir sedikit. Kenapa saya pakai jahe kunir? Karena ada ikan asinnya atau ikan laut. Jadi ikan laut kalau dipadukan dengan kunir dan jahe itu akan mengurangi rasa amis, terus menimbulkan aroma yang enak. Ini sudah saya parut tadi, tinggal ngisi. Terus ini bumbunya juga simpel, jahe, kunir, bawang putih, bawang merah. Ini lengkuas, nanti lengkuasnya digeprek laosnya, terus kemiri sedikit. Nah, ini bawang merahnya cuma buat pewarna biar nggak terlalu pucat ya. Oke, habis ini langsung kita olah. Oh ya, seperti kita ketahui bahwa daun talas ini ada efek rasa gatel jika kita sentuh atau kita pegang, kalau kalau apa ya, kalau kita nggak tahu selahnya. Nah, nanti di akhir video saya kasih tips bagaimana cara menghilangkan rasa gatal yang ditimbulkan oleh daun talas ini tanpa obat, simple dan mudah. Terus bagaimana cara mengetahui olahan daun talas ini sudah matang atau belum, gatal atau tidak, nanti saya kasih tahu di akhir video. Makanya ikuti terus video ini. Oke. Nah, Lur, ini saya mulai bungkusi daun talasnya. Oh iya, kira-kira ada yang tahu nggak? Ini jenis makanan yang terbuat dari talas namanya apa? Buntil ya. Nah, kalau di daerah saya namanya buntil. Mungkin di daerah teman-teman yang lain punya nama sendiri ataupun ciri khas sendiri. Silakan ditulis di kolom komen. Nah, gini caranya. Tadi isiannya udah saya masukkan ya. Kemudian saya pakai ini lur ya, pakai tali rapia tapi yang bersih, bukan noter di pauan atau di tempat sampah. Usahakan kalau pakai tali rapia yang bersih, bukan bukan dari noter di tempat sampah. Nah, begini. Nah, ini saya kasih tahu, saya sepil. Ini dirangkap begini. Terus bumbunya dimasukkan. Segini cukup ya. Nah, gini lur. Ini aroma kelapa muda tambah ikan asin, terus ada jahe, kunir, bawang putih. Wah, tambah kenceng aroma enak.
Oke lur, ini buntilnya sudah selesai saya bungkus. Ini sudah jadi, siap makan. Belum, ini masih mentah. Setelah ini mau saya kukus sampai benar-benar matang dan tidak menimbulkan efek rasa gatal. Nah, sambil saya menunggu ini matang, habis ini saya mau marut kerambil. Setelah itu ngulek bumbu. Oke, tonton terus. Ini dandangnya sudah saya tumpangkan, sudah saya kasih air atau wantu, sudah kemerengseng, tinggal digurkan, nyemplungkan buntilnya tadi yang sudah dibungkusi, diketik. Nah, ini rahasianya lur ya, supaya buntilnya itu mempunyai aroma yang enak, sedap. Tak kasih tahu rahasianya. Nah, ini dia daun salam dan ikan asin. Ini kepala ikan asin yang tadi tak pakai buat isian, nggak saya buang, tapi saya cuci bersih. Nah, nanti ini gunanya untuk saya masukkan ke dalam wantu atau air yang buat mengukus. Nah, begini, bismillahirrahmanirrahim. Cemplung. Itu ikan asinnya sudah dibersihkan ya. Itu yang tadi buat isian yang kelapa muda tadi. Nah, kemudian daun salam. Ini akan menimbulkan aroma yang gimana ya? Aroma ikan. Jadi aroma ikan dan daun salamnya meresap ke dalam buntil tadi. Nah, begitulah rahasianya kira-kira. Silakan yang mau nyoba, mau niru, sesuai selera, bumbunya apa nggak apa-apa. Yang penting bahan dasarnya daun tales atau daun keladi. Nah, nanti di akhir video saya kasih tahu tipnya supaya jika kita terkena daun keladi, terkena gatal dari efek daun keladi, ada tipnya ngilangin rasa gatalnya tanpa obat, simpel dan mudah. Terus untuk mengetahui buntil itu sudah matang atau belum, gatal atau enggak, juga ada rahasianya. Makanya simak terus. Nah, ini sudah mulak-malik. Sekarang saya jegurkan buntilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan enggak gatal, enak, berkah lur ya. Cemplung. Ini cuma ada 4 biji lur ya, karena tadi saya ngambil daunnya enggak banyak. Orang namanya juga minta. Ya, namanya minta kan kita nggak bisa semaunya ya. Nah, sudah, tinggal kita tutup, tunggu matang. Nah, sambil tunggu matang saya mau ngulek bumbu dan marut kelapa. Ini bumbunya sudah halus lur ya. Nah, ini tinggal masukkan lengkuasnya. Nah, ini lengkuas atau laos cukup kita geprek saja. Nah, gini. Ini masih dikukus lur ya. Nah, masih proses pengukusan karena mungkin ini belum matang juga. Nah, sambil nunggu matang, ini ada air garam. Air garam ini, nah ini lur. Nah, ini air garam yang saya larutkan dengan air. Ini kan saya siramkan begini. Nah, saya siramkan di atas buntilnya. Nah, tujuan air garam ini untuk mempercepat proses pematangan dan sedikit mengurangi efek gatal pada daun keladi. Sekarang saya akan menumis bumbu yang tadi sudah saya haluskan. Ditumis begini ya. Nah, langsung minyaknya udah panas. Nah, baunya enak sekali lur, aroma bumbunya. Tumis sampai benar-benar matang bumbunya ya. Bumbunya sudah matang, numisnya. Aromanya juga udah total keluar semua. Saya matikan apinya. Nah, oke. Ini biar benar-benar matang buntilnya, biar nggak gatel. Nah,
Ini di sampingnya saya juga sedang memanaskan santan yang kelapa yang tadi saya parut. Jadi ini sudah panas ya santannya ya. Dan usahakan kalau sedang memanaskan santan gini jangan ditinggal lor ya. Kita tunggu, kita gini ya, kita kebur-kebur gini. Nah, kita begini kan. Jadi biar nggak mumbul. Karena kalau santannya mumbul nanti pecah rasanya nggak enak. Karena ada cuer-cuernya itu. Makanya usahakan jangan tinggal-tinggal. Terus tungguin biar nggak pecah, biar nggak mumbul. Karena kalau mumbul rasanya jadi nggak enak atau ada cuer-cuernya. Nah, burung ini sudah matang, santannya udah belum matang ya, sudah apa tuh mendidih, sudah panas. Sekarang akan saya masukkan bumbunya. Jadi ini untuk kuahnya lor ya. Ini santan ini untuk kuahnya. Karena kalau buntil itu emang masaknya terpisah. Jadi kuah sama buntilnya nggak jadi satu masaknya. Nah nanti kalau buntilnya sudah matang baru kita campurkan nggak apa-apa. Atau mungkin kalau mau makan kita siram kuah juga enak, nggak apa-apa. Tergantung selera kita yang mana. Nah ini sambil kita tunggu biar sampai benar-benar tua ya santannya ya. Kita aduk terus begini. Usahakan jangan sampai mumbul atau pecah. Nah ini tadi sudah saya tambah sedikit gula, rasa penyedap, daun salam. Nah, oke sahabat Sofa Channel, ini buntilnya sudah jadi, sudah matang dan saya pindahkan ke tempat ini karena emang buntil ini nggak tahan lama loh ya, cepet basi, makanya saya taruh di sini. Kemudian kuahnya saya tuangkan. Nanti kalau sekiranya sudah beberapa jam tinggal kita tumpangkan di atas api biar nggak cepet basi. Nah sebenarnya ini cocoknya pakai ini loh ya, teri yang digoreng atau disangrai, teri goreng lah ya. Terus atau juga bisa pakai melanding atau lamtoro sebagai toppingnya atau penaburnya, itu tambah cocok. Tapi ini nggak apa-apa nggak pakai teri karena tadi isiannya sudah pakai ikan asin yang dicampur dengan kelapa muda. Jadi perpaduan antara gurihnya ikan asin dengan gurihnya parutan kelapa muda, campur bumbu, tambah enak loh ya. Oke, ini untuk tips agar mungkin yang jika kita terkena daun keladi atau terkena daun lumbu, daun tales yang terkena efek gatelnya, caranya mudah. Cukup kita panggang, atau bukan panggang, kita panaskan tangan kita di atas api kecil, dibolak-balik terus sampai rasa gatalnya berkurang, dan usahakan jangan terkena air dulu. Tunggu beberapa saat sampai hangatnya benar-benar meresap dan rasa gatalnya hilang. Jadi begitu ya, tip untuk menghilangkan efek rasa gatal yang ditimbulkan oleh daun keladi. Terus kemudian untuk mengetahui apakah daun keladi atau sayur buntil ini matang atau belum, mudah. Caranya kita pakai tangan ya. Yang penting tangannya bersih dulu, cuci dulu, terus kita cimpit begini. Kalau ininya ayit atau licin berarti belum matang atau itu mungkin masih gatel. Tapi kalau peret ya, keset itu, ininya keset, itu tandanya sudah matang atau tidak ada rasa gatalnya. Nah itu saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila selama saya menyajikan masakan ini sayur buntil ada kekurangan, ada yang nggak pas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tak lupa, tak bosan kami ingatkan untuk terus selalu bersyukur atas nikmat karunia Tuhan, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikmat hidup itu tidak terletak pada kesederhanaan atau kemewahan, tidak terletak pada sedikit atau banyak, besar atau kecil, tapi kenikmatan itu terletak pada seberapa jauh rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.